Ya, selamat malam. Kita ketemu lagi di program Our Newsroom. Ini adalah program mingguan IDN Times setiap Jumat malam jam segini, yang saya akan bicara ngobrol dengan pemimpin redaksi dari sejumlah media yang ada di Indonesia. Nah, kita ngobrolnya tuh tentang behind the scene dari pengelolaan media tersebut, dan kemudian juga pengambilan keputusan editorial atau editorial policy yang dilakukan oleh media-media yang menjadi narasumber berkaitan dengan isu-isu tertentu yang sedang hot. Nah, untuk IDN Time di awal, sebelum saya nanti ngobrol dengan pemimpin redaksi dari Harian Singgalang. Harian Singgalang ini adalah harian nomor 2 paling tua yang terbit di Sumatera Barat. Jadi terbitnya mulai tahun 1968. Nah, IDN Times minggu ini tentu saja kami tetap meliput perkembangan dari jumlah terinfeksi virus COVID-19. Hari ini pertambahan untuk terinfeksi nasional lebih dari 2.400, dan untuk Jakarta mencatat rekor lebih dari 600, jadi 658 Jakarta terinfeksi. Jumlahnya kita lihat kurvanya terus naik. Mungkin salah satunya pastinya adalah karena memang tes yang lebih banyak. Tapi ini juga menunjukkan bahwa pandemi, bahkan gelombang pertama pandemi COVID-19 di Indonesia belum menemukan puncaknya. Kita masih menunggu Bung Khairul Djasmi, pemimpin redaksi dari Harian Singgalang, harian yang sudah cukup tua, berdiri tahun 1968, bukan yang tertua, tapi nomor 2 tertua di Sumatera Barat. Karena yang pertama, yang tertua itu adalah Haluan. Ya, Haluan itu terbit tahun 1948, tetapi pada saat pemerintahan darurat PRRI sempat tidak terbit selama 10 tahun. Bung Khairul Djasmi ini wartawan yang senior, dan dia sudah menerbitkan sejumlah buku juga, termasuk yang terakhir menjadi editor dari buku kumpulan tulisan pemimpin redaksi yang bergabung di dalam forum Pemret. Judulnya adalah Prahara Corona. Ini adalah kumpulan tulisan dari pemimpin redaksi yang bergabung di forum Pemret yang diedit oleh Bung Khairul Djasmi. Jadi lumayan produktif nih selama pandemi, tidak hanya jadi Pemret tapi juga sempat untuk mengedit buku, ya. Masih menunggu sambungan, dan mudah-mudahan abis ini nyambung. Ini udah nyambung. Udah nyambung. Ya, Kaji, saya biasa memanggilnya ini Bung Khairul Djasmi, pemimpin redaksi dari Harian Singgalang. Harian Singgalang ini adalah koran cetak, tapi sekarang juga sudah ada di versi online. Nomor 2 tertua di Sumatera Barat, ya, berdiri tahun 1968. Gimana, sehat? Kaji? Ya, alhamdulillah hari ini saya sehat-sehat dan berada di kantor bersama teman-teman newsroom. Tapi tadinya kita satu lantai, kita turun menjadi setengah lantai agar tidak terlalu banyak risiko. Jadi kita setengah lantai aja. Jadi itu yang pertama yang. Halo? Jadi sempat working from home juga? Gimana? Sempat working from home? Oh, sempat saya 2 bulan. 2 bulan ya? Iya. Jadi kantor 2 bulan sekarang. Kantor enggak, karena kantor harus buka. Jadi ada yang masuk, ada yang tidak, ganti-gantian. Oke. Kita ganti-gantian masuk, ya. Karena begini, di Sumatera, ya. Karena COVID-19 di Sumatera Barat itu sebenarnya bagus pengendaliannya. Karena ada labor Universitas Andalas. Bahkan wartawan sekaliber Pak Dis menulis berkali-kali soal itu. Kemudian operasional wartawan di lapangan, kita terbantu oleh kawan-kawan IJTI yang sering Zoom dengan pejabat-pejabat, walaupun kita juga
mengontak mereka melalui aplikasi WhatsApp. Tatap muka sudah nyaris tidak ada, namun belakangan karena sudah agak longgar, ajudan wakil gubernur positif. Jadi wartawan yang di sana di swab dan wartawan Singgalang negatif. Dan mereka sekarang sudah tidak ke kantor gubernur lagi. Cukup di kantor dan di rumah. Itu ini. Oke. Terima kasih atas waktunya KJ untuk ngobrol-ngobrol ini. Saya hari ini data yang diumumkan oleh Satgas COVID-19 itu jumlahnya naik untuk nasional terinfeksinya itu positifnya lebih dari 2.400 ya. Saya belum cek sumber, tapi Jakarta itu rekor pertambahannya dalam 24 jam terakhir 658. Artinya memang pandemik ini belum ketahuan ujungnya. Tapi tadi seperti KJ katakan, kegiatan masyarakat itu sudah mulai dibuka sejak Juni dan disiplin juga kurang. Bahkan pejabat-pejabat masih mengundang wartawan dengan tatap muka. Nah, ini gimana situasi di Sumatera Barat? Sebenarnya di Sumatera Barat sudah landai, malah nyaris sudah tidak ada, tapi ada gelombang kedua yang sebenarnya tidak banyak, tapi mengejutkan. Sebabnya karena orang-orang terdidik mulai abai dengan protokol kesehatan. Ketika rakyat sudah patuh, dulu kan rakyat tidak mau. Sekarang rakyat sudah patuh, orang terdidik mulai abai. Saya mengamati beberapa contoh turun pesawat. Turun pesawat tidak berapa yang masuk ke toilet, dan yang masuk itu tidak cuci tangan. Jadi saya perhatikan itu, dan cara memakai masker. Terus kalau sholat di bandara itu memang bersih, tapi siapa yang jamin karpetnya bersih? Sekarang sudah ada petugas di situ. Jadi kalau tidak terlalu terpaksa dengan sholat di situ, jikapun sholat di bandara harus pakai sapu tangan atau masker jangan dilepas. Itu kondisi yang menyebabkan munculnya gelombang kedua yang sebenarnya tidak perlu. Dan orang sudah mulai longgar. Ya, tadi Jumatan sudah rapat dan banyak yang tidak memakai masker. Saya pernah sholat di Sriwijaya di Jakarta. Itu imam bilang lurus dan jarangkan saf. Jadi harus jarang. Kemudian semua pakai masker, semua disemprot. Nah, protokol itu sudah tidak ada. Di sini sudah tidak ada karena sudah tidak ada. Memang sebenarnya sudah tidak perlu ada, namun karena muncul gelombang kedua, ini problem lagi. Mudah-mudahan karena kecepatan labor Universitas Andalas ini, gelombang kedua bisa dihabisi. Tapi hari ini naik, tambah lagi. Nah, biasanya yang naik itu adalah yang bisa dideteksi. Jadi di cluster, dilingkari oleh labor dan dibuatkan demarkasinya. Begitu, ini. KJ, kan banyak sekali ada beberapa tempat yang Pemprovnya atau Pemkapnya atau Pemkotnya itu membuat aturan lokal karena mereka kan juga ex officio adalah ketua gugus tugas lokal ya. Termasuk memberikan sanksi bagi yang melanggar protokol kesehatan, misalnya nggak pakai masker. Kalau di Sumatera Barat tuh gimana? Ada nggak aturan sanksi dan bagaimana penegakannya? Kalau masker ada, yang paling berat itu masuk Padang. Lewat bandara harus diswab. Kalau nggak ada uang digratiskan. Ada atau tidak ada uang, gratis. Yang pergi kalau yang keluar. Kalau masuk Padang. Ya, kalau masuk dan kalau keluar. Kalau masuk pasti gratis di bandara. Dan sebenarnya di mana-mana masker sama aja dengan Jakarta. Ada yang tidak, ada yang masker di dagu, ada yang di leher, ada yang di mulut. Sama aja, karena maskernya kadang-kadang juga tidak cukup. Masker leher atau masker dagu. Itu. Kalau di Sumatera Barat itu apakah ada pembagian masker buat warga? Ada tapi nggak cukup. Entah kalau sekarang. Dulu saya juga ikut membagikan masker, mencarikan donatur. Bukan hanya masker tapi APD. Bukan hanya APD tapi juga beras. Sekarang kan rasanya semua sudah bermasker. Sudah. Tapi kan ada yang satu atau yang dua tidak cukup.
Masker masih Oke. kurang menurut saya untuk rakyat. Jadi kalau posisi editorial Ya, dari Harian Singgalang hmm. berkaitan dengan bagaimana pemerintah pusat dan daerah menangani COVID-19 itu seperti apa, Kak Ji? 19. Bagaimana pemerintah pusat? Ya, Pusat dan kemudian Sumatera Barat. Jadi pusat dulu deh. Menurut Kak Ji ya. gimana? Penanganannya apa udah cukup atau kurang? Karena kan ada menteri juga yang kesel. Kok media baik dalam maupun luar negeri bilang penanganan COVID-19 di Indonesia buruk. Bahkan dia mengatakan negara Indonesia tingkat kematiannya cuma urutan ke-16 dari 20 negara. Artinya Ya. urutan ke-16 itu masih oke gitu kan. Kalau menurut Kak Masih oke. Harian Kita Singgalang gimana? kita terlambat kan karena kita tahunya 2 Maret. Kemudian Ya. PSBB-nya terlambat. 2 minggu kalau tidak salah terlambat. Kalau tidak terlambat, jadi eh, ragu ya karena ini hal baru dan para menteri ragu kemudian tidak memberikan masukan yang akurat kali ya kepada presiden, akhirnya terlambat 1 minggu 2 minggu. Itu dampaknya buruk sekali bagi Indonesia. Kita sampai sekarang masih PSBB dilonggarkan, tetapi begini, menurut ukuran Indonesia ini udah bagus, udah bagus. Kita kan negara berkembang, tidak secepat kalau kita lihat Amerika amburadul. Jadi nampaknya demokrasi yang bagus berbanding lurus dengan tingkat tingkat apa ya? Tingkat bandel rakyatnya. Kita lihat di kasus ini. Demokrat rakyatnya makin bandel gitu. Ini buktinya Amerika mungkin bandel. Jadi karena mereka memandang semua dari sudut HAM. Ya. Kita demokrasinya kan dicangkokkan. Jadi kita tidak terlalu kuat dengan HAM. Namun begitu, karena orang berdoa setiap hari untuk kesehatannya, ada juga yang berbanding terbalik dengan perilakunya menjaga kesehatan. Doanya tiap hari 5 kali sehari yang orang Islam, perilakunya tidak seperti doanya. Itu problemnya. Tiap hari 5 kali sehari doa, Berdoa. termasuk kesehatan, meminta terhindar dari virus, tapi nggak masker gitu ya? Masker, iya. Dia tidak, dia menganggap itu enteng karena memang belum sampai pada dia. Dia belum ditelepon oleh kepala puskesmas. Kalau kepala puskesmas sudah telepon, Bapak terkapar dari mana, tadi dari mana, baru pucat. Lalu dijemput dengan baru terasa. Tapi kalau hanya sekedar begini-begini, sebagian seperti itu, tidak semua. Malah sekarang masih baik sebenarnya rakyat. Yang kelakuan kurang bagus itu sekarang orang terdidik. Saya minta maaf ini. Karena mereka menganggap menurut ilmu pengetahuan mereka ini sudah tidak ada lagi. Masker saya lihat nggak ada yang 2 lapis. 1 lapis. Padahal harusnya 2 lapis. Yang bisa diselipkan tisu. Kalau mau pakai kayu putih yang sudah ribuan tahun terbukti dari timur itu pakai. Walaupun baunya untuk gadis-gadis sekarang kurang bagus ya. Tapi itu bagus buat ini. Oke. Sumatera Barat ini termasuk yang bagus penanganannya. Apakah itu semata-mata karena memang sempat dilakukan tes PCR yang masif dan kemampuan dari lab Universitas Andalas untuk melakukan pemeriksaan spesimen juga bagus. Tetapi kalau tadi saya tangkap dari omongan KJ bahwa dari segi disiplin masyarakat itu masih problem besar sama seperti daerah yang lain termasuk Jakarta, gitu ya? Problem kita di Indonesia sama karena kebudayaan kita sama, cara hidup kita sama, asupan politik kita sama di seluruh Indonesia, maka rata-rata air perilaku masyarakat sebenarnya sama. Nah, yang membedakan adalah kearifan lokalnya pertama, kemudian kecepatan pemerintahnya kedua. Dan pemerintahnya tidak berkelahi. Kan ada di Indonesia yang berkelahi antara gubernur dengan wali kota. Nah, COVID-nya tidak tertangani. Ini nggak ada berkelahi. Jadi labor Universitas Andalasnya memang cepat.
Itu sangat membantu. Sumatera Barat ini kan daerah yang kearifan lokalnya kuat sekali ya. Peran dari Nini Mama, tokoh-tokoh masyarakat adat lokal itu sangat-sangat penting. Gimana KJ melihat peran dari mereka dalam memastikan disiplin protokol kesehatan? Ada nggak perannya? Banyak. Dari Maret, April sampai Mei itu minimal, itu cukup. Wali nagari atau kepala desa, ketua kerapatan adat negari, kepala-kepala kaum tiap rumah itu memberikan informasi kepada kaumnya agar tidak ke pasar dulu, agar tidak berkerumun, dan agar tidak sholat Jumat berjemaah. Boleh berjemaah kalau tidak ada tamu dari luar. Nah, saya sudah uji ketika membagikan 5 ton beras, itu seluruh orang pakai masker di kampung saya di kaki Merapi di situ. Jadi itu buktinya bahwa mereka sadar. Tak bisa, karena dia yang akan sakit. Cuman biasanya di pasar yang longgar. Di pasar karena tuntutan ekonomi, naik angkot, naik bis, naik ojek, dan seterusnya. Dianggapnya ngap. Kalau pakai masker kelamaan ngap. Di pasar itu kan? Iya, harusnya bolehlah dibuka sekali 10 menit. Memang masker harus dibuka sekali 10 menit. Kalau enggak dia panas sudah di dalam jadi karbon ya. Harus dibuka. Terus sekali-sekali. Oke, terima kasih update COVID-19. Sekarang saya ingin tahu bagaimana situasi kerja, cara kerja harian Singgalang selama pandemik. Apa saja yang berubah? Banyak yang berubah. Pertama, tidak ada rapat. Kedua, tidak ada liputan. Wawancara cegat juga tidak ada. Karena di sini relatif homogen, kita satu sama lain kenal. Kalau kawan-kawan saya, para redaktur MWA, Bupati, Wali Kota, Kepala BPBD, itu cepat jawabnya. Dan kita memanfaatkan relasi yang sudah ada selama ini, terutama untuk COVID, juru bicaranya, dan segala macam. Kalau kurang, bahkan banyak wartawan saya yang bisa langsung ke gubernur. Untuk COVID, itu liputannya menurut saya maksimal. Cuman liputan lain terabaikan karena persoalan itu tadi. Karena tidak ada berita seharga nyawa. Gitu. Ya. Tidak ada berita seharga nyawa, dan karena itu wartawan tidak boleh kita paksa untuk liputan. Kalau kita tahu liputan itu akan kerumunan dan berbahaya, kan? Iya, benar. Benar itu. Jadi mereka di rumah aja. Kalau mereka mau pergi keluar, jaga kesehatan. Dalam bulan-bulan tegang Maret, April, Mei itu memang nyaris tidak ada yang keluar rumah. Sebenarnya wartawan saya ini sudah jarang masuk kantor juga sebelumnya kalau tidak rapat. Karena bantuan alat komunikasi ini sangat bermanfaat. Membuat rapat bisa juga di situ, walaupun menurut sebagian media tidak bisa rapat melalui WhatsApp. Menurut saya bisa rapat. Oke. Kalau di IDN Times masih ada rapatnya, minimal untuk semuanya itu 1 kali dalam 1 minggu. Jadi hari Senin. Tapi sesudah itu praktis sebetulnya kalau reporter nggak ada sih. Mereka masih tetap bisa bekerja dari. Kalau sekarang udah mulai masuk di kantor, ya dari kantor atau dari rumah, nggak ada. Untung ya. Kalau dia harus naik kendaraan umum, itu yang memang bahaya ya. Bahaya. Karena virusnya nggak terlihat. Oke. Sekarang kalau soal bisnis, gimana sirkulasi? Kan harian Singgalang sirkulasinya seperti apa, dan kemudian yang online-nya, traffic-nya, apakah rata-rata kan memang sempat naik ya traffic-nya? Kalau harian Singgalang bagaimana? Pertama yang bisnis cetak. Bisnis cetak tanpa COVID pun sebenarnya sudah menurun, seperti yang diungkapkan kawan-kawan kita waktu kita Zoom di Forum Pemret. Menurun pertama karena kertas mahal. Tinta juga mahal, plat juga mahal, sementara pasar dirampas oleh dirinya sendiri, oleh online, merebut roti dari mulut orang lain itu adalah kawannya juga, jadi pindah ke online. Online itu di sini trafficnya banyak, iklannya tak ada. Beda dengan IDN Time, iklannya banyak, jadi
ada kehidupan di situ. Jadi kehidupan media lokal bukan hanya di Sumatera Barat, tapi saya rasa di seluruh Indonesia mengalami problem serius. Apalagi yang cetak, karena harga kertas yang mahal. Gitu. Oke. Jadi apakah Harian Singgalang mengurangi jumlah cetak selama pandemi? Tidak mengurangi, karena selama ini ada kita ditolong oleh advertorial, jadi semacam iklan yang berbicara. Jadi kita ditolong oleh itu, karena tidak bisa terhindari di Indonesia, jurnalistik masuk ke wilayah iklan, dan kita mengolahnya menjadi advertorial. Jadi jelas-jelas itu iklan, tapi kita tolong mengolahnya dengan bahasa jurnalistik dan berbayar. Nah sekarang pilkada nih. Ini pilkada ini akan mengalir banyak, memanjat-manjat ke halaman 1 kalau di koran ya. Itu merusak space kita di halaman 1, tapi dibayar bagaimana lagi? Kita butuh paracetamol, dikasih paracetamol ya kita makan, kita minum. Walaupun porsinya tidak boleh banyak-banyak. Oke. Hari ini Jadi ulang tahun ada advertorial di halaman 1. Itu selain sebagai kita warga Padang, itu kan pantas juga untuk koran lokal, biasalah itu berbayar. Ya, kalau koran lokal itu kalau rata-rata menurut pengalaman di Sumatera Barat, menurut KJ itu kira-kira berapa persen dari pemasukannya kepada pemerintah daerah? Bisa 30-40% pemasukan dari advertorial, karena seluruh kabupaten kota ada 19 kabupaten kota yang memerlukan. Sebenarnya begini, Singgalang ini adalah pelopor koran masuk desa yang diadopsi dulu oleh Menteri Penerangan Harmoko. Jadi kami punya histori panjang tentang itu dan punya kepercayaan tentang itu. Jadi ada halaman-halaman khususnya setiap hari yang berbayar di dalam, pada banter-banter bagian dalam ada. Kami juga koran pertama di Indonesia yang koran masuk sekolah, KMS. Apa? Koran masuk sekolah? Koran masuk sekolah itu pertama tahun 80-an. Sekarang kami ubah nama aja menjadi Singgalang masuk sekolah. Dulu setiap Rabu, sekarang setiap Sabtu. Jadi anak-anak sekolah nulis sendiri, bukan cerpen sendiri, bikin berita sendiri, bikin foto sendiri. Mereka rapat sendiri dengan dieditori oleh orang Singgalang. Begitu itu. Oke. Tapi itu nggak ada uangnya. Koran masuk sekolah nggak ada uangnya, kecuali mereka berlangganan atau membeli. Itu memang partisipasi Singgalang untuk edukasi generasi muda. Seminggu sekali masih berjalan itu ya? Sampai sekarang masih. Harusnya dapat penghargaan nih dari siapa nih, menteri apa nih yang harus memberi penghargaan? Pendidikan, Mas Menteri. Karena satu-satunya yang masih bertahan sampai sekarang koran masuk sekolah. Oke. Kalau tadi KJ mengatakan bahwa 30% dari revenue itu bersumber dari pemerintah daerah, yang 70% dari mana? Dari iklan, dari penjualan. Nah, iklan itu kalau di daerah dari mana itu? 90% dari Jakarta, 80% lah dari Jakarta. Sekarang sudah tidak ada. Biasanya kan 100 triliun tahun iklan Jakarta ini. Sekarang sudah menurun, dan yang menurun itu 90 atau 80% untuk televisi. Baru media cetak. Media cetak pun untuk yang besar-besar dulu, baru ke daerah. Jadi kami mendapat ujung-ujungnya. Hampir sudah tidak dapat lagi. Karena ekonomi makin memburuk juga. Nah, karena sudah ngomong soal ekonomi, kan kita juga udah diskusi juga ya. Semuanya rata-rata memang media trafficnya naik, tetapi iklannya revenue-nya turun karena dana-dana baik di swasta maupun pemerintah direalokasikan untuk penanganan COVID-19 kan, seperti itu. Nah, menurut perkiraan obrolan di editorial Harian Singgalang, apakah kita ini memang di kuartal 3 ini akan resesi, dan bagaimana nasib dari bisnis media massa, termasuk Harian Singgalang sendiri? Gimana antisipasinya? Kita
mengikuti ramalan prediksi para pakar ekonomi, nampaknya memang resesi ini akan datang, walaupun tidak sehebat yang diramalkan, tapi dia pasti datang. Karena kemarin udah minus 5,3 ya, minus 5,3. Ini saya kemarin bilang di grup kita itu Selasa hitam waktu resesi ekonomi tahun 30-an, ya, ambruknya bursa New York, dan kemudian saya bilang ini kalau seperti ini dunia menutupnya dengan perang dunia kedua. Nah, ini tentu tidak seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana ekonomi yang merosot ini, kita kalau memang sudah terasa, kita akan kurangi halaman. Kita kan dulu resesi, seluruh surat kabar ini 12 kolom. Mulai dari koran Jakarta sampai ke daerah 12. Kemudian dikurangi jadi 9. Kemudian dikurangi jadi 7 kolom. Sekarang 7 kolom. Kalau masih juga, kita akan jadi tabloid seperti sebesar tabloid. Karena memang nggak mungkin membeli kertas yang mahal itu. Kecuali kita menyatakan sudah tidak terbit lagi. Itu kan persoalan harga diri juga kalau hal-hal semacam itu dilakukan. Jadi nampaknya mengurangi halaman atau mengurangi kolom. Oke. Gitu. Dan prediksinya yang sudah diobrolin di internal Singgalang akan bisa survive sampai akhir tahun kalau situasinya begini terus? Rasanya bisa. Minimal sampai akhir tahun bisa. Kalau seperti ini aja, insya Allah bisa. Tapi kalau lebih buruk lagi, diulang lagi rapatnya. Bagaimana kondisi yang mesti. Ya. Jadi, tapi sejauh ini Singgalang tidak melakukan layoff, pengurangan karyawan, itu tidak ya? Yang pensiun juga, yang tidak juga. Ada beberapa, cuman tidak signifikan. Karena kita sudah melakukan pengurangan karyawan sebelumnya juga. Jadi tidak ada penambahan begitu. Yang pensiun kita pensiun, tapi tidak ada lagi penambahan. Jadi sudah dilakukan sejak 3 tahun lalu. Oke. Persisnya Harian Singgalang itu mulai punya versi online-nya kapan, Kaji? Saya juga lupa nih. Mungkin sudah lama juga, tapi tidak sehebat punya Anda. Kita punya 2, satu Harian Singgalang, kemudian top 1 namanya 2. Jadi kita punya 2. Karena begini, ada orang yang ingin memasang advertorial juga di online itu. Ternyata aturan di keuangan birokrasi kandang besi Republik Indonesia ini tidak boleh aktanya sama. Nah, kita buat satu lagi yang berbeda. Kita tidak mungkin menolak uang masuk karena memang itu halal. Maka jalan keluarnya kita buat oleh bos, dibuatkan satu lagi oleh Pak Basuki Jabar, buat satu lagi agar Singgalang ini jadi aman, yang ini bisa diambil begitu. Oke. Kan salah satu hal yang signifikan dari pandemik ini adalah terjadi akselerasi digital. Pola bagaimana, dan itu sangat mempengaruhi perilaku dan termasuk pola ini ya, pola hidup ya. Orang jadi lebih banyak semuanya menggunakan lewat digital. Nah, menurut pengalaman dari Harian Singgalang sendiri, apakah pembaca versi digitalnya naik dan bisnisnya juga meskipun turun tapi masih oke? Naik. Jadi edisi apa namanya? Epiper ya. Itu banyak pelanggannya di Australia atau di mana, di luar negeri, orang awak yang beli itu juga online-nya banyak meningkat. Apalagi kalau beritanya menarik. Contoh berita menarik ini. Ular kobra. Ini berita ringan ya, sama dengan artis susah buka kulit talak. Itu kan tidak penting itu. Tapi banyak pembacanya. Nah, misalnya nggak penting banget, tapi pembacanya banyak. Ular kobra di sini namanya ular sendok. Nah, kita nggak pakai ular kobra, kita pakai ular sendok. Begitu itu ini buat, jadi pembaca sudah. Jadi tinggal memilih cara. Kemarin juga ada berita, ada masalah di Pantai Padang, kita tulis dengan gaya saya, banyak pembacanya di online. Oke. Ya. Oke. KJ, saya ingin tahu, kalau misalnya berita daerah, berapa banyak porsi dari berita nasional yang dimuat di Harian Singgalang?
termasuk yang di online-nya? Kita sebenarnya acuannya hanya boleh maksimal 35% iklan. Itu satu. Itu dulu ya, sekarang enggak lagi. Berita nasional itu 15 sampai 20%. Sisanya lokal. Nah, Oke. satu banyak untuk halaman satu yang benar-benar menarik. Di dalam juga ada namanya rubrik Nusantara. Itu satu halaman, 7 berita atau 6 berita. Belum lagi olahraga. Kita dulu punya 4 halaman olahraga, sekarang tinggal 2. Oke. Jadi dikurangi porsinya. Oke. 2 pertanyaan terakhir. Yang pertama, Kaji melihat apakah jurnalis di Indonesia dan media di Indonesia dari pengalaman pandemik ini secara profesional ya, dari kualitas tulisan berita itu membaik, tetap, atau justru turun? Kualitas ya, kita nggak bicara yang itu ya, kita bicara yang media besar dan media yang berat, Ya, media apa namanya? Mainstream. Itu menurut saya ada peningkatan kualitas cara menulis tentang COVID. Tuh. Tetapi beritanya hampir seragam. Karena sumber cara memberikan materi kepada wartawan juga hampir seragam pada angka-angka. Misalnya tambahan COVID di Jakarta hari ini 2.000. Itu semua. Berapa sebenarnya yang positif? Tentu yang jumlah hari ini dikurang yang sudah sehat, ya segitu. Kalau di Sumatera Barat sekarang paling banyak 150 orang yang positif. Kalau sudah dijumlahkan dikurangi, dan dikurangi juga dengan yang meninggal. 150 orang banding 5 juta. Kalau kita memakai pola Pak Mahfud ya, yang seperti itu, ya 150 enggak kecil. Tapi bukan soal kecilnya, ini soal bahayanya. Nah, itu. Menurut saya kita harus memberi kabar bahwa yang positif hanya segini. Gitu. Yang sembuh jumlahnya segini. Jadi harus ada pengurangan-pengurangan. Jadi tiap hari itu seharusnya berita itu berbeda sudut pembuatannya. Itu. Selain itu saya lihat bantuan pemerintah yang 7 posnya. 7 pos. 1 bermasalah, ini di sini dulu bermasalah dari Kemensos. Kalau orang Kemensos tolong sampaikan, itu di pos besar, ramai, sedang hangat-hangatnya COVID, ramai seperti di pasar, tanpa masker, terpaksa dihentikan. Kalau di full seperti saran CT ya kalau tidak salah, di full 1 tangan, mungkin sebentar lagi Pak Erik bisa seperti itu dengan Wakil Menteri, memfull 1 bantuan sehingga cepat, sehingga bisa terasa garamnya. Kalau dicicil-cicil seperti itu, nggak terasa bagi rakyat. Itu. Oke. Nah, kemarin kita kan beberapa kali bertemu dengan Menteri dan juga ngobrol bahwa mempertanyakan kenapa kok bantuan sosial, jumlah bantuan yang ada di Indonesia itu banyak banget ya. Dan kenapa tidak misalnya sejak awal itu kepada masyarakat diberikan, yang terdampak diberikan bantuan langsung tunai, cash transfer, apalagi sudah ada rekeningnya, sehingga ya berapalah misalnya 1,5 juta selama 6 bulan misalnya per orang, 1,5 juta, sehingga itu dia bisa dia gunakan untuk belanja dari warung-warung sekitarnya, dan itu menggerakkan ekonomi kecil juga kan. Tidak repot untuk tidak repot untuk ada yang untuk ini. Nah, nampaknya ketika mungkin 2 hari yang lalu pemerintah mengumumkan akan memberikan gaji 600.000 selama 4 bulan ya. Kepada sekian juta orang. Itu menurut kamu apakah itu kira-kira adalah bagian dari respons pemerintah terhadap usulan-usulan bahwa sebaiknya diberikan cash transfer aja kan? Iya, respon terhadap kenyinyiran forum Pilpres agar rakyat dibantu seperti itu. Iya, cuman masalahnya adalah dia harus langsung kepada mereka dan harus punya rekening. Kalau tidak akan bersalah lagi. Nah, rekening ini ada untungnya. Sudah sering saya bilang juga,
rekening ini bisa jadi ektp. Tidak perlu rakyat membuat KTP yang fotonya sudah pudar ini. Foto kita di KTP sudah pudar banyak itu. Jadi bisa ditukar dengan ATM. Ada situ MPWP, ada nomor BPJS, ada NIK, dan segala macam. Tinggal perintah kepada bank BUMN. Anda buatkan KTP rakyat dengan ATM. Bisa, gratis. Bisa ya, Itu. harusnya bisa ya. Jadi Bisa lah. data Nanti, ini adalah momentum untuk single data ya. iya, bisa. Gitu. Oke, terakhir KJ, berkaitan dengan bisnis media, apa yang menurut KJ harus kalau ada insentif yang perlu diberikan oleh pemerintah yang tentu saja menggunakan uang rakyat ya, uang pembayar pajak, bukan uang punya presiden atau punya menteri gitu kan, untuk supaya media ini tetap bisa bertahan dan bisa menjalankan tugas jurnalistiknya yang penting sebagai pilar keempat dari demokrasi. Apa yang perlu dilakukan? Kan ada dua pendapat. Kenapa pers meminta bantuan pemerintah? Itu kan uang rakyat, satu. Yang kedua menyatakan sudah saatnya. Jadi kita kan elemen dari dulu kita disebut pilar keempat. Puja-pujinya luar biasa seperti puja-puji kepada guru, ya kan? Pahlawan tempat dan jasa. Dan kita ini adalah pilar keempat. Ketika pilar ini rapuh oleh situasi yang tidak dia buat, harusnya diberikan diberikan impuls sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya pajak kertas sudah tidak ada lagi, atau harga kertas sesuai dengan modal, listrik dikurangi, apalagi ya, banyak hal yang bisa dilakukan. Atau usul saya yang paling bagus adalah begini, kalau mau Pak Jokowi ini kan punya program yang harus diketahui oleh rakyat. Menteri-menteri juga diketahui oleh rakyat. Anda buat editorial di semua media mainstream itu, di online itu, secara bisnis, sekali seminggu atau apa, disebarkan kepada rakyat, jelas. Jadi ada timbal baliknya. Jangan kalau kita minta kosong aja, oke juga lah. Sekarang misalnya Menteri Pendidikan atau Menteri Kesehatan, apa programnya? Ayo bawa sini. Ini untuk media cetak di daerah, di pusat. Ini untuk online, kita bagi. Suruh mereka bagi, itu lebih bagus daripada kalau intensif oke juga, terserah. Pokoknya dapatlah. Masa enggak orang bertai ke bau, kita nggak dapat lagi. Ya enggak. Yang LSM itu dapat itu. Apa, pembinaan guru segala macam, banyak dapat. Bukan kita ingin merebut kue juga, tetapi memang sudah saatnya. Karena memang hari ini sangat terpuruk. Kita sangat terpuruk, seluruh media massa di Indonesia sangat terpuruk. Kecuali kita sepakat juga membiarkan, tidak apa-apa juga. Kita hadapi aja. Gitu nih. Oke, baik KJ, terima kasih obrolan kita. Nggak boleh lebih dari 1 jam supaya bisa di-save di IGTV sehingga bisa terus ditonton. Dan kita tentu sebagai bagian dari media berharap bahwa pandemik ini segera ada solusinya ya. Kita belum tahu, tapi solusinya kan adalah vaksin. Tadi saya baru ngobrol di webinar Menjaga Indonesia. Jadi kami ini kan hari ini kick off 8 webinar dalam rangka HUT Kemerdekaan. Campaign Menjaga Indonesia, tadi temanya adalah perburuan mencari vaksin ya. Jadi itu satu-satunya yang bisa dikatakan sebagai obat, dan sekarang belum ada, meskipun ada segala macam kalung ini, kalung itu, apa segala macam ya. Dan itu satu, tapi mungkin dan juga kita sebenarnya sebagai media berharap ini cepat berlalu karena kita juga merasakan dampaknya ya kan. Iya. Jadi nggak benar kalau media mengkritik penanganan pandemik itu bukan karena nyinyir atau julid, tetapi karena kita ingin ini ditangani dengan benar sehingga kemudian kegiatan termasuk ekonomi bisnis cepat naik, dan karena kita juga bergantung kepada itu kan. Betul. Ya. Oke. Nih. Terima kasih, salam dari kami di IDN Times untuk KJ dan teman-teman harian Singgalang di Sumatera Barat, di Padang dan dimanapun. Salam sehat buat semuanya. Sampai ketemu di WhatsApp grup ya. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam.